Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Dina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Bu? Oh iya boleh Bu, silakan. Nanti pas saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga nanti akan mendengarkan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai juga dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Oh iya boleh Ibu, silakan. Baik, pertanyaan pertama saya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua yaitu dengan mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira yang mana lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di observasi ini? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, ya kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu indikatornya tercapainya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya. Iya Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Ya baik, silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu? Ya Bu, Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Bu. Baik
kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu. Silakan, Bu. Ibu mau menceritakan apa? Begini Bu, di sekolah saya itu saya melihat siswa saya merasa bosan untuk belajar. Karena saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu dengan cara penceramahan. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya itu fokus, terus itu ada juga yang lapangan yang luas, kan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan ke guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu Bu. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja sehingga banyak siswa itu bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik, Bu. Berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu ya? Iya Bu, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Males, jadi mereka tidak antusias untuk belajar di sekolah. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya itu pengen adanya perubahan di sekolah Bu, setidaknya sedikitlah terlihat perubahan. Secara pembelajaran yang lebih bervariatif mungkin dengan menggunakan metode atau memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Oh, begitu. Jadi Ibu nih ingin adanya perubahan-perubahan pada rekan-rekan guru di sekolah untuk merubah cara mengajarnya ya? Iya Bu. Bu, perubahan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan yang lebih baik, penggunaan model yang bervariasi, terus pemanfaatan media pembelajaran, sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal karena di situ sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh ya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu. Nah, ya kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya, Bu? Mungkin kalau di levelnya 5 Bu. Karena masih banyak kurangnya, masih banyak yang kurang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana. Apa sudah melakukan pengembangan diri baik, penggunaan pemanfaatan teknologi PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar juga masih ya belajar begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, cara menggunakan media dan metode pembelajaran dengan baik. Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Tidak terlalu banyak Bu, karena kita sedang berusaha untuk perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit. Pengennya sih di level 7 aja dulu Bu, karena di sini banyak guru yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya Bu. Gitu. Kalau sudah begitu Bu ya, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran? Baik, yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan itu, saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring seperti itu Bu. Ya, melakukan mentoring ya Bu. Ya, selain mentoring Bu ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru? Sepertinya biar ada mencakup skala yang besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan juga workshop Bu. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana? Sepertinya lagi mentoring dulu ya Bu, karena kalau mentoring ini kan sasarannya
yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia sasarannya karena tuntutan dari sekolah. Tapi juga itu sebenarnya nggak ada belum ada kemauan secara sendiri. Kita tuh mau dia itu melakukan adanya perubahan dari kemauannya sendiri. Baik Bu, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam melakukan monitoring tersebut? Saya punya rekan Bu yang ahli IT, kemudian nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dan mereka akan membantu saya dalam melakukan mentoring itu. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan melakukan kolaboratif dengan guru lainnya ya Bu ya? Iya Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya itu kepada memberi dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu yang melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu kesempatan dan waktunya setelah menanyakan cerita dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana hasil dari proses coachingnya tadi? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melakukan observasi bersama Koci tadi, sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci. Agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci, sudah fokus terhadap Koci. Harusnya di situ Ibu sudah ada present dan kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi ada pertanyaan saya, boleh Bu? Oh boleh Bu, silakan. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu.
Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.